semuanya juga meninggal. Iya. Tapi apa yang akan menjadi peninggalan itu yang penting. Jangan bertanya kapan saya meninggal, karena pasti meninggal. Masalah waktu saja. Dan tidak ada jaminan yang tua lebih dulu dari yang muda. Tidak ada jaminan. Rasulullah pun wafat. Orang yang paling dicintai Allah, disayangi Allah, dikasihi Allah wafat. Apa yang akan menjadi amalan kelanjutannya? Tidak perlu bersedih, karena semua kita yang sholat hari ini, ya, menjadi amal jariahnya Nabi SAW. Karena kita belajar sholat dari Nabi. Semua yang umroh akan menjadi amal jariah buat Nabi. Nabi pun sudah diampuni dosa-dosanya. Iya, dan seorang Nabi tidak akan punya dosa, Bapak Ibu sekalian, karena dia maksum, dia terjaga. Iya. Yang penting kita pikirkan, kalau Nabi saja meninggal, bagaimana dengan kita? Iya. Jangankan kita, teman-teman, sahabat waktu itu tegang semua. Apalagi Umar, wajar dia tegang. Dia dulu mantan pembenci Nabi, Pak. Dia dulu mantan pembunuh, banyak dosanya. Bagaimana dia tidak tegang? Rasulullah yang selama ini dia ikuti sudah meninggal. Iya. Dia ingat semua dosa-dosanya. Anda bisa bayangkan psikologinya Umar beda dengan Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian, saat itu. Iya. Maka kenapa Umar begitu tegang ketika Nabi meninggal? Karena dia bingung siapa lagi yang harus saya ikuti. Iya. Dan dia tidak pernah menyangka, Bapak Ibu sekalian, Umar itu tidak pernah menyangka bahwa setelah Abu Bakar dia yang menjadi pemimpin. Iya. Dan ternyata di zaman Umar, Bapak Ibu sekalian, perluasan terluas khalifah Islam, kekhilafan Islam itu zamannya Umar bin Khattab. Iya. Sampai Andalus, Pak. Anda bisa bayangkan Andalus itu Spanyol. Ya, Cordoba, Anda bisa bayangkan itu Barcelona, Sevilla yang Anda biasa dengar di bola-bola, itu semua itu dulu jajahan Islam, Bapak Ibu sekalian. Dibuka lewat Spanyol. Ada namanya Selat Gibraltar. Itu sahabat yang diutus namanya Tariq bin Ziyad. Yang ketika sampai di Spanyol, dia bakar semua kapal. Dia naik kapal ke Spanyol dari Afrika. Iya. Maroko itu sampingnya Libya, Mesir, Tunis, tempat saya belajar, Sudan. Ya. Itu Afrika, itu dulu ditaklukkan Habasyah. Ya. Habasyah ini dulu zaman Nabi sudah takluk. Tapi perluasannya sampai Afrika Utara, masuk Mauritania, Nigeria, semuanya sampai Spanyol, Umar bin Khattab. Bayangkan itu Tariq bin Ziyad, Pak. Dia bawa kapal ke Spanyol, sampai di dermaganya Spanyol, ya. Dia balik badan, dia bakar semua kapal. Semua tentaranya bilang, "Wahai khalifah, apa yang kau lakukan?" Dia katakan, "Saya melakukan sesuatu yang saya tanggung jawabkan di akhirat. Ya. Saya bakar kapal-kapal ini agar tidak ada pilihan buat kita, entah menghadapi musuh, ya, atau entah ya meninggal dalam keadaan ya terhina, kabur maksudnya. Kalau dia kabur pun mau kemana? Dia tidak punya kapal, maka tidak ada pilihan, dibakar kapal itu." Ini sejarah Islam, teman-teman. Belajar, penting sekali belajar. Nah, saya tidak mau terlalu jauh ke sana. Inti dari materi saya, Bapak Ibu sekalian, bahwa semuanya juga meninggal. Ya. Tapi apa yang akan menjadi peninggalan itu yang penting. Jangan bertanya kapan saya meninggal, karena pasti meninggal. Masalah waktu saja. Dan tidak ada jaminan yang tua lebih dulu dari yang muda. Tidak ada jaminan. Ya. Semua bisa duluan. Ya. Semuanya bisa saja diatur, yang muda lebih dulu meninggal daripada yang tua. Sekarang pertanyaan terakhir kita adalah, dan ini menutup ceramah kita hari ini, ya, apa yang saya tinggalkan kalau saya meninggal? Inilah yang dinamakan amal jariah. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, pahala yang terus mengalir. Umar bin Khattab, nyaman sekali hidupnya sekarang.
Bayangkan sebagai khalifah dia menaklukkan berapa ya ribuan kilometer tanah yang dulunya itu menyembah patung, menyembah matahari. Sebab perantara Umar mereka jadi masuk Islam. Semua amalannya orang yang masuk Islam gara-gara Umar bin Khattab terkirim ke kuburannya Umar, ke Umar bin Khattab. Nanti di akhirat Umar bin Khattab dapat transferan pahala. Dari siapa? Dari semua orang yang dia Islamkan. Sekarang teman-teman, mengislamkan orang lewat jalur seperti perang susah. Ya. Anda mau cari negara mana Anda taklukkan hari ini? Susah. Maka mengislamkan aja orang-orang yang, mohon maaf, non-muslim yang ada sekarang di tempat kerja kita. Tapi pertanyaannya lagi, gampang nggak? Susah. Ya, Fuad, ada nggak non-muslim kerja di sini? Berapa tahun nih antum kerja di sini? Ada nih 10 tahun, 20 nih, 10, 15, 5 tahun. Antum di PLN, masa 5 tahun? Kajian saya sudah 7 tahun. Berapa tahun antum di PLN? 10 tahun? Nah, 10 tahun antum PLN. Ada nih orang kok Islam kan? Belum ada. Susah Pak. Ya. Nggak gampang mengislamkan orang Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi memurtadkan orang, gampangnya. Nggak pernah aja kau murtad Firman. Nggak aja. Jangan sampai gara-gara satu kardus Indomie. Saya demi Allah teman-teman, ini kisah nyata ya. Nggak apa-apa ini direkam. Waktu tsunami Palu, tahun berapa itu? 2021 kah? Sebelum Covid atau setelah Covid itu Palu? Sebelum Covid tuh 2000 berapa? 19. Percaya nggak? 2019. Habis pesawat, saya diajak pakai Hercules sama tentara jenderal. Dia bilang, "Nah, Hercules saja Ustaz." Saya bilang, tidak enak Kak. Mau Kak bawa tim karena mau Kak video-video, mau Kak bikin rekaman. Jadi biar nih saya pakai pesawat komersil. Ya. Komersil enggak pakai private jet Kak. Nah. Komersil Pak ya. Saya diajak naik Hercules, saya tidak mau. Ya, ada tong orang ajak Kak pakai private jetnya. Nah, sini saja Ustaz. Saya bilang, "Tapi Ustaz, saya bisa berapa orang?" Cuma satu Ustaz karena banyak orang. Saya bilang, "Tidak, saya mau bawa tim." Ya. Butuh Kak tim, karena apa tong guna-gunaku sendiri di sana. Mana apa Ustaz ya. Akhirnya saya pilih pesawat komersil. Ya. Jadi bukan cuma Paulus yang naik pesawat komersil, saya juga. Ya. Jadi yang pakai private jet. Saya waktu istriku hamil, alhamdulillah pakai pesawat komersil juga. Ya. Nggak pakai pesawat private jet ya. Jangan tersinggung ya. Ya. Ini cuman keselnya saya baca itu berita. Ya. Hanya gara-gara istri hamil naik private jet. Wih, hebatnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya kasih tahu gambaran. Saya waktu ke Palu, saya mau bantuan ini. Ya. Tahu Anda apa yang pertama? Saya ke sana itu 7 hari setelah gempa. Dan pas saya menginap, baru saya malam pertama dikasih saya gempa kecil. Itu baru jam 11 malam. Baru orang baring-baring, kasihan. Malam pertama ini. Dia bilang, "Anak-anak, Ustaz, kalau nanti ada goyang-goyang sedikit, santai saja Ustaz. Sudah biasa kami di sini." Saya bilang, "Oke." Saya mau lihat bagaimana kebiasaannya ini orang goyang. Wih, keras sekali goyangnya. Yang lain tidur, saya berdiri. Wih, gempa. Langsung dia bilang, "Anak-anak, tidak gitu Ustaz. Paling 1 jam lagi gempa lagi." Saya semalaman tidak bisa tidur, ikhwan. Dan itu daerah saya di tempat ya pusat gempa yang paling kencang sekali, radiusnya yang paling besar skalanya, Donggala. Ya. Di daerah Donggala baru saya pindah ke Sigi. Ya. Sigi, Donggala, 3 tempat. Ya. Apalagi satu lupa Kak. Intinya 3 itu. Jadi ngulangin, wih ya Allah, tidak betah. Saya malam pertama. Dan bayangkan ada anggota kita di Wahdah yang dari awal hari, dari hari pertama gempa, lihat korban langsung dan dia terselamatkan, itu sampai trauma. Pulang ke Makassar, kalau naik eskalator, jadi dia ada 2 minggu di sana. Pulang ke Makassar,
diobati traumanya. Pokoknya ada getar-getar sedikit, trauma. Naik eskalator, tidak berani. Naik lift, tidak berani. Ada 3 bulan dia tidak berani naik eskalator, teman-teman. Trauma dari sana. Yang saya mau kasih tahu, teman-teman, demi Allah, di sana banyak sekali salib-salib, bagi-bagi uang, bagi-bagi Indomie. Saya bilang wajar kami Ustadz turun ini. Dan kami Ustadz Kodong turun di sana, ya kan? Pakaian-pakaian, uang, baju dan seterusnya kita kasih ke muslim. Iya. Kami tidak pernah itu menargetkan non muslim baru dengan niat mengislamkan dia. Tidak pernah. Iya. Kami kalau dia mau masuk Islam, alhamdulillah, tidak ada apa-apa. Anda tahu teman-teman, di sebelah, ya agama sebelah itu ada listnya. Diutamakan dia menolong yang muslim dengan catatan mau pindah. Menerima bantuan itu dengan catatan mau pindah. Kalau kita kan Ustadz, semua yang korban di dalam tenda kita ceramai. Mau muslim, non muslim, kita kasih tanpa pernah berniat masuk. Karena ini ranahnya bukan agama dulu, ranahnya kemanusiaan dulu. Ya, tolong dulu orang, kan gitu. Tidak perlu lihat agamanya. Tapi mohon maaf ini teman-teman, di sebelah saya kasih tahu antum. Dan ini ada ayat Qur'annya, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho dengan agama kalian sampai kalian ikuti agama mereka. Memang dia niatnya hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu yang ikuti agama mereka. Coba bayangkan, ngeri teman-teman. Sehebat itu usaha mereka untuk cari pahala menurut agama mereka.